Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa di dalam Mesbah Doa Pagi kita. Mari saudara, kita mau teruskan hati pikir kita, wajah kita menghampiri pada Tuhan Yesus, pada Raja di atas segala raja, Juru Selamat hidup kita, yang telah menyelamatkan hidup kita dan memberikan kekuatan, kesehatan, kebaikannya di dalam hidup kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa, dan kami ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Dengan kami ingin menyenangkan hati-Mu, bersekutu dengan-Mu Bapa di pagi hari ini. Sebelum kami akan beraktivitas memulai pekerjaan kehidupan kami sehari-hari, kami mau beri yang terbaik waktu-waktu yang kami berikan buat Engkau Tuhan Yesus. Karena kami Tuhan Yesus hanya ingin menyenangkan hati-Mu dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami tahu Tuhan hidup ini akan lebih bermakna, lebih Tuhan baik kalau kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini, Mesbah Doa Pagi kami. Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus. Urapi kami, urapi anak-anak-Mu, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah hari yang baru di dalam hidup kami hari ini. Dan kami percaya Engkau berikan kemenangan buat kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah Mesbah Doa Pagi kami, mencuri hati pikiran kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku ya Bapa. Kaulah Rajaku, Rajaku Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Kaulah termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku Yesus, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku ya Tuhan Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah yang layak dimuliakan, dipuji. Kau yang Rajaku. Amin Tuhan Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kami mau mengangkat tangan kami, sembah nama-Mu. Amin. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Oh, ku senangkan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, Juru Selamat hidupku. Amin. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu, puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
salib. Engkau lahir ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan hidup kami, menghapuskan dari segala dosa dan kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Selama-lamanya ku tinggikan, ku sanjung nama-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah mengasihi kami. Dunia ini telah berhutang besar kepadamu Yesus, karena Kau membayar hidup kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah selamatkan hidup kami dari segala kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau layak disembah. Ku agungkan, ku tinggikan nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami boleh ada hari ini pun juga karena anugerah-Mu. Kami telah menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus, menyelamatkan hidup kami, menebus kami, hingga kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu. Yang harusnya kami bukan anak-anak yang Bapa, bukan anak-anak yang layak untuk dikuduskan, namun karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan hidup kami, akan nyawa kami manusia Tuhan yang Kau ciptakan, sehingga kami boleh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Yang tadinya kami hina Tuhan Yesus, penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kekotoran, dan tidak layak menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan, kami boleh ada hari ini. Kami telah diselamatkan oleh kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus setiap hari hidup kami Bapa. Dengan kami Tuhan mencari wajah-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh Tuhan hidup kami Tuhan Bapa menjadi berkat, karena Engkau telah memberkati hidup kami, menyelamatkan hidup kami Bapa. Dan kami mau menyanyikan pujian sebagai korban syukur Tuhan Yesus kepadamu. Engkau kusanjung, Engkau kutinggikan, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau memaafkan kami, Engkau mengampuni dosa-dosa dan kelemahan kami, dan Engkau juga menyelamatkan kami dari kebinasaan. Biarlah layak pujian ini yang kami berikan daripada anak-anak-Mu, kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan hari ini, firman-Mu Tuhan. Ku sanjung nama-Mu, sanjung nama-Mu Yesus, ya Tuhan Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah dari kami Tuhan Yesus. Ciptaan-Mu Tuhan, amin. Dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu, ku sanjung nama-Mu Yesus. Kau layak dimuliakan ya Tuhan Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya, amin. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semua segala kebaikan-Mu. Oh Yesus, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidupku. Kau sempurna menyelamatkan hidup kami, menerimaku, amin. Apa adanya, pengampunan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sanjung ya Tuhan nama-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Yesus lebih dari segalanya. Nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya, amin. Sungguh ku tak layak
Tuhan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami, dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, apa adanya. Amin Tuhan. Sempurna-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Kau menerimaku, Kau menerimaku apa adanya Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Kau selamatkan hidup kami dengan Tuhan pengorbanan-Mu ya Bapa, nyawa-Mu. Amin. Di dalam kehidupanku pengampunan-Mu, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa, inilah pujian persembahan kami daripada kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau layak disenangkan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini kami boleh menerima berkat firman-Mu sebagai kekuatan dan kemenangan. Untuk kami boleh Tuhan menjalani hidup bersama dengan Engkau dengan penuh kemenangan, dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Kita akan kembali dengar firman Tuhan dengan satu tema pada pagi hari ini. Ya, kita akan tentang ya di dalam bulan-bulan saudara menyambut perayaan Natal. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang besarnya kasih dan anugerah Allah dalam hidup kita. Ya. Kita akan buka dalam Yesaya 4 ayat 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Ya. Kita akan baca di sini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, saudara, di ayat yang ke-6 kita akan baca, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, saudara, nubuatan Nabi Yesaya di dalam pasal 42, saudara, ini berbicara tentang hamba Tuhan yang adalah berbicara tentang Mesias, ya, saudara, Yesus Tuhan kita. Dan itu dikutip juga di dalam Matius pasal yang ke-12, bahwa saudara Petrus mengatakan hal itu genaplah, ya saudara, firman Tuhan, ya, bahwa saudara, ya, bahwa Mesias, ya, datang untuk satu misi, menyelamatkan manusia daripada dosa. Ya, nah saudara, dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, nah saudara, buluh yang dimaksud di sini adalah semacam ilalang, ya, yang besar, ya saudara, yang banyak terdapat di sungai. Dan menurut kebiasaan pada zaman itu, buluh sering dipakai oleh anak-anak Yahudi
saudara ya, untuk membuat suling yang sangat sederhana. Karena ilalang ini mudah sekali didapatkan, maka apabila ditemukan ada ilalang yang retak, maka mereka akan membuangnya ya. Jadi bulu yang terkulai itu adalah gambaran diri kita, saudara, manusia berdosa yang tidak bernilai dan sepatutnya dibuang dan dicampakkan dalam api neraka ya. Allah menyatakan bahwa orang yang demikian ini tidak akan dipatahkannya. Hal ini menunjukkan kedalaman kasih dan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Jadi saudara, ini adalah gambaran kita sebagai orang-orang berdosa yang saudara tidak bernilai, yang sepatutnya dibuang ya, dicampakkan dalam api neraka, karena upah dosa adalah maut, yaitu kematian ya. Namun di dalam Roma 6:23 mengatakan kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Nah saudara, apakah bukti kasih dan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus bagi orang berdosa? Yang pertama, Yesus telah mati untuk kita orang berdosa ya. Itu adalah saudara anugerah dan bukti kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya ya, bahwa Yesus telah mati, saudara, dikatakan untuk kita orang berdosa ya, untuk menebus kita orang berdosa ya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara dan saya ya. Saudara, dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Nah saudara, inilah bukti kasih Allah yang besar, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang melampaui akal dan pikiran ya. Tidak ada seorang manusia pun yang mau menderita bagi atau berkorban bagi orang yang tidak benar atau orang yang berdosa. Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang mau ya. Mungkin bagi orang yang baik ya saudara, dan orang yang benar, saudara, itu ada yang mau berkorban ya, yang mau menderita atau berkorban ya saudara. Akan tetapi Kristus telah mati menggantikan kita orang yang berdosa ya saudara ya. Kristus, saudara, itu kasih Allah yang begitu besar, anugerah Allah yang begitu besar, sehingga kita tidak layak sebenarnya, saudara, menerima anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya ya. Karena Yesus mau mati bagi saudara, menebus dosa saudara dan saya, saudara, bagi saudara dan saya orang yang berdosa. Dia mau berkorban bagi orang yang berdosa ya saudara. Itulah kasih yang begitu besar, hati yang tanpa kasih, saudara, hati yang penuh dengan kasih dan kasih yang tanpa syarat ya. Nah saudara, itulah yang Yesus lakukan buat kita ya. Yesus mau mati menggantikan kita orang berdosa agar kita dibenarkan dan menerima pengampunan dosa ya. Di dalam kitab Yesaya juga mengatakan, Yesaya pasal yang ke-53, kita akan membaca di sini ya saudara, tentang hamba Tuhan yang menderita. Itu adalah saudara digenapi dalam saudara nubuatan Yesaya ini, digenapi oleh Yesus ya ratusan tahun kemudian ya. Bagaimana nubuat ini digenapi? Di ayat yang kelima, Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus
tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia menanggung segala dosa saudara dan saya, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudara, ganjaran yang mendatang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ya, supaya kita selamat. Maka Yesus mau mati, saudara, menebus dosa saudara dan saya di kayu salib, ya, dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Saudara, oleh bilur-bilurnya kita menerima pengampunan dosa, ya. Dan saudara, dosa diampuni, sakit penyakit pun saudara, ya, saudara disembuhkan, ya. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, ya. Saudara, kita melangkah di ayat yang ke-10, katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ya. Saudara, korban penebus salah pada zaman perjanjian lama, ya, saudara, yaitu anak domba yang tersembelih, saudara, yang menghapus dosa, ya, korban penghapus dosa, ya, atau penebus salah. Itu adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Dalam surat Ibrani mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia dengan satu misi, menyelamatkan manusia dari dosa mereka, ya. Dikatakan ini yang firman Tuhan katakan. Nah, hal yang kedua, saudara, bahwa saudara, apakah bukti kasih Allah, kasih anugerah Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita orang berdosa? Yang kedua adalah Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya terhadap orang berdosa, ya. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dan yang ke-16, bagaimana Paulus menceritakan, saudara, pertobatannya tatkala dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan dia diselamatkan, ya. Sesungguhnya dikatakan dialah orang yang paling berdosa, yang memang tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Namun Tuhan menunjukkan seluruh kesabarannya, ya, terhadap orang yang paling berdosa, yaitu Rasul Paulus, ya. Dulu namanya adalah Saulus, ya, yang telah menyiksa anak-anak Tuhan, memasukkan anak-anak Tuhan ke dalam penjara, bahkan saudara membiarkan atau mengizinkan Stefanus dihukum rajam, ya, sehingga mati, ya. Saudara, inilah yang Paulus katakan di ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Kita akan baca di sini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, ya. Saudara, di sini Paulus katakan justru karena itu aku dikasihani, ya. Saudara, ini semua karena belas kasihan Tuhan. Saudara, kita boleh diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Dalam Efesus katakan oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Kristus. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada seorang pun
yang memegahkan dirinya, ya. Nah, saudara, inilah kasih karunia Tuhan yang begitu besar, anugerah Allah yang begitu besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya terhadap kita orang berdosa, ya. Banyak kita tidak sabar dalam menghadapi orang berdosa. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, ya? Apabila ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali, saudara? Kan tetapi Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, saudara, inilah kesabaran Tuhan bagi setiap kita sebagai orang berdosa, ya. Karena itu, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan buat saudara dan saya, ya, saudara. Walaupun memang, saudara, Allah itu begitu sabar, Tuhan Yesus begitu sabar, yang senantiasa tangannya terbuka, hatinya terbuka untuk mengampuni dosa saudara dan saya apabila kita jatuh dalam dosa, saudara. Namun firman Tuhan mengatakan agar kita tidak menganggap enteng kemurahan Tuhan, kesabarannya, kelapangan hatinya, karena maksud kemurahan Allah adalah menuntun kita kepada pertobatan, ya. Karena itu gunakanlah setiap kesempatan yang ada, saudara, untuk kita bertobat sebelum kita tidak ada dalam dunia ini, ya. Firman Tuhan mengatakan, jika hari ini kita dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita, ya. Inilah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita nyanyikan pujian ini kembali, saudara. Ya, sungguh tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku, ya. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, pengampunanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh kami tak layak menerima anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menghargainya, dengan kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Yesus telah mati menebus segala dosa kami.
supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup untuk Engkau ya Tuhan, yang telah mati menebus dosa kami umat manusia. Terima kasih Engkau telah datang ke dalam dunia, Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Ini semua karena anugerah-Mu. Kami bagaikan bulu yang terkulai, namun Tuhan tidak patahkan. Kamilah orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi, namun Engkau datang ke dalam dunia untuk memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Firman-Mu berkata bahwa kepadamulah segala bangsa berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan mengokohkan dan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lemah saat ini Tuhan, Engkau yang kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada dosa yang menjadi penghalang kami menerima berkat-Mu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam rumah tangga Tuhan, pulihkan rumah tangga, hubungan kami yang sudah retak ya Tuhan. Tuhan yang pulihkan kembali, supaya keluarga kami boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu, keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Dan curahkan roh pertobatan kepada bangsa-bangsa, khususnya bangsa kami, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.